Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai trailer kedua dari The Flash yang sudah kita reaction sebelumnya bersama dengan trailer versi Jepang, karena ada begitu banyak footage baru yang lagi kita bahas di video kali ini. Tadinya sih rencananya ya, awalnya ya gue mau pisahkan video breakdown ini jadi dua video, yaitu trailer video breakdown versi Amerikanya dan kedua adalah breakdown trailer versi Jepangnya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya, mending gue satukan aja ya, biar breakdownnya bisa lengkap dan juga kaliannya bisa nontonnya makin enak dan juga makin penasaran nih footage apa aja yang sudah kita temukan dalam trailer kedua ini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Kita akan bahas dulu mengenai trailer kedua dari versi Amerikanya, dan kita akan sambungkan dengan trailer versi Jepangnya karena ada begitu banyak adegan-adegan baru yang layak kita diskusi dan layak kita breakdown di video kali ini. Diawali dengan Bruce Wayne versi Michael Keaton, yang dimana dia mengatakan kepada Barry Allen bahwa dia melakukan ini semua sebagai Batman agar dia bisa membawa kembali memori kedua orang tuanya, yaitu Thomas dan juga Martha Wayne, yang dimana kematian mereka lah yang menjadi awal Bruce Wayne menjadi Batman ketika dia masih berumur 11 tahun. Di sini terlihat bahwa selagi Bruce Wayne itu menceritakan itu semua, terlihat tangan Bruce Wayne memegang foto kedua orang tuanya, yang dimana mereka sudah pernah tampil di film Batman di tahun 1989 ketika kedua orang tua Bruce Wayne dibunuh oleh Jack Napier alias Joker yang saat itu masih menjadi gangster kecil di kota Gotham. Tapi masalahnya karena ini adalah versi timeline alternatif, yaitu adalah Flashpoint, kita belum tahu nih siapa yang membunuh kedua orang tua Bruce Wayne versi Flashpoint ini. Apakah tetap Joker seperti pada film pertamanya, atau justru adalah Joe Chill yang merupakan seorang gelandangan random yang kebetulan aja dia membunuh kedua orang tua Bruce Wayne seperti pada komik originalnya. Kurang tahu nih ya. Jadi kita masih beraba-raba nih. Dan adegan itu hampir sama seperti terjadi pada komik Flashpoint di New 52. Bedanya adalah kalau di komik yang menceritakan itu semua itu adalah Thomas Wayne ketika dia pertama kali menjadi Batman, bahwa dia sudah kehilangan Bruce Wayne, yaitu adalah putra tunggalnya yang ditembak oleh seorang perampok, dan istrinya Martha Wayne tiba-tiba berubah menjadi Joker. Karena itulah Thomas Wayne berubah menjadi Batman agar dia bisa menebus semua kesalahan di masa lalu karena telah kehilangan putra dan istrinya. Dan kisah itu juga diceritakan kepada Barry Allen ketika dia sudah mendatangi Batcave. Ini sama banget dengan konsep komiknya, tapi perbedaannya adalah yang dipakai oleh Flashpoint itu di film ini adalah Bruce Wayne versi timeline alternatif. Lalu kita kan kematian ibu Barry Allen, yang dimana sepertinya di sini akan dirubah dikit ya, karena kalau kita udah baca di komik The Flash, terutama di New 52, sudah dijelaskan bahwa ibu Barry Allen ini dibunuh oleh Reverse Flash, yaitu musuh masa depan dari The Flash dari abad ke-30 yang bernama asli Eobard Town. Jika memang benar, maka ini akan menjadi plot yang sangat penting dan gue yakin pasti akan di-reveal saat akhir film. Tapi kalau misalkan beda ya, karena gini, gue ngelihat di trailer 1, 2, bahkan versi Jepangnya tidak ada tanda-tanda dari kedatangan Reverse Flash alias Eobard Town tuh gak ada sama sekali. Kemungkinan di film ini akan dirubah kematian ibu Barry Allen ini, dimana kemungkinan ibunya akan ditembak oleh seorang perampok mungkin, atau rumahnya kemalingan sehingga malingnya itu menembak ibunya Barry Allen. Nah, kita nggak tahu nih karena sepanjang trailer kita tidak mendapatkan informasi soal Reverse Flash. Mungkin ya, kita tunggu aja di film nanti. Setelah itu ada Kara Zor-El alias Supergirl. Dalam narasinya dia juga menceritakan tentang ditinggal kedua orang tuanya, yang dimana ini memang terjadi pada Origins-nya, yang dimana saat itu ketika planet Krypton itu sudah hancur karena invasi dari General Zod yang mengkudeta pemerintahan Krypton, serta ada Brainiac yang menghancurkan inti planet tersebut. Akhirnya Kara diselamatkan oleh kedua orang tuanya dengan memasukkannya ke dalam sebuah pot dan terbang ke bumi untuk menjadi pendamping dari adik sepupunya, yaitu Kal-El alias yang kita kenal sebagai Superman. Namun pesawatnya oleng di angkasa yang menyebabkan pesawatnya langsung mengambang, sehingga dia nggak bisa menyusul Kal-El yang terlebih dahulu sudah sampai ke bumi.
Tapi beberapa jam kemudian akhirnya pesawatnya itu bisa turun ke bumi dengan selamat. Tapi yang buat si Karat ini terkejut adalah ketika dia udah turun, dia diselamatkan oleh adiknya Kal-El yang sudah berubah menjadi Superman. Lalu dia diadopsi oleh keluarga Danvers yang memang memiliki koneksi dengan Superman. Setelah itu, Kara memiliki nama baru yaitu Kara Danvers alias Supergirl. Well, plot seperti ini kemungkinan akan dibawa oleh James Gunn di DCU Chapter 1 Gods and Monsters-nya dengan project Supergirl Woman of Tomorrow. Semoga aja pemerannya sama ya seperti si Sasha Calle ya, karena kalau mereka mau recast lagi kayak agak sulit ya, karena Supergirl yang udah di Flashpoint ini dia masih satu peran loh. Jadi kemungkinan James Gunn akan mengambil aktris ini ya untuk menjadi Supergirl di DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Dan maybe Supergirl di James Gunn nanti kemungkinan akan akurat seperti pada versi komiknya, dimana rambutnya adalah blondie seperti itu. Tapi kalau kita udah bicara soal Flashpoint untuk Supergirl, originnya makin lebih sedih lagi, dimana Kara ketika dia mendarat ke bumi, dia langsung ditangkap oleh pihak pemerintah dan dimasukkan ke dalam sebuah sel percobaan karena dianggap sebagai alien yang berbahaya. Sampai akhirnya dia sekarat dan tubuhnya mulai mengering karena dia sudah menjadi bahan subjek percobaan. Dan tiba-tiba dia diselamatkan oleh Barry Allen dan juga Batman versi Keaton ketika mereka menerobos ke fasilitas pemerintah tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam versi komik Flashpoint, yang dimana yang ditangkap di situ adalah Superman dan dia juga sama menjadi bahan subjek percobaan pemerintah hingga dia menjadi kurus tak berdaya. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Barry Allen dan juga Batman. Maka dia bisa menyerap energi matahari kuning hingga dia menjadi sehat dan kuat seperti biasanya. Jadi intinya ketika karakter anti film ini seperti Batman Keaton, Supergirl, bahkan The Flash, mereka semua memiliki kisah yang sama, yaitu sama-sama ditinggal kedua orang tuanya untuk menyelamatkan mereka. Nah, ini tentu aja berbeda dengan versi Barry Allen yang tercipta karena Flashpoint ini, yang dimana dia tercipta akibat Flashpoint yang dilakukan oleh Barry versi DCU ketika dia telah menyelamatkan ibunya di masa lalu, sampai akhirnya terciptalah sebuah time paradox yang sangat fatal, dimana ketika dia berubah masa lalu, maka masa depan dan semua sejarah yang ada di DC Universe semuanya berubah total. Dan itulah kenapa disebut sebagai peristiwa Flashpoint di dalam komiknya. Karena peristiwa itu juga Barry yang tercipta dari event Flashpoint ini, dia nggak mengalami hal yang sama dengan Barry Allen versi DCU, dimana dia tuh nggak pernah tersambar petir seperti pada komiknya, dan juga dia tuh tumbuh sebagai remaja yang sangat happy banget. Bahkan keluarganya pun lengkap. Karena kalau kita udah tahu ya, Barry Allen di timeline yang seharusnya itu dia tuh udah mengalami banyak banget tragedi, dan itu dimulai ketika ibunya dibunuh oleh Reverse Flash. Dan gak cuma sampai di situ aja, bapaknya si Harry Allen ini sebagai dokter yang sangat hebat, dia ditangkap oleh kepolisian kota sentral karena dia dianggap sebagai dalang pembunuh istrinya sendiri. Sampai akhirnya ketika mereka di pengadilan, Barry Allen sebagai saksi mata, dia menceritakan semuanya apa yang dia lihat, dan dia mengatakan bahwa dia melihat sosok berbaju kuning dan dia berlari sangat cepat dan membunuh ibunya di kediamannya sendiri. Dan hal itu nggak dipercaya oleh semua orang-orang yang ada di pengadilan, dan mereka mengira bahwa Barry Allen ini hanya mengada-ngada dan mengarang sebuah cerita, sehingga bapaknya diputuskan untuk dipenjara seumur hidup. Ini terbukti ketika di trailer versi Jepang saat kedua Barry Allen ini mereka menceritakan satu sama lain mengenai asal-usulnya. Dan seketika itu juga Barry versi DCU ini melihat semua foto-foto memori yang pernah dialami oleh Barry versi Flashpoint. Terlihat di sini, dia berfoto bersama dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya masih hidup dan bapaknya nggak dipenjara seperti yang dialami oleh Barry versi DCU ini. Well, kalau misalkan nih, kita ngomong misalkan, kalau misalkan Reverse Flash ada di sini dan di akhir film, Reverse Flash akan mengungkap dirinya bahwa dia itu adalah dalang di balik semua ini. Well, itu akan menjadi dinamika yang sangat epic sih, dan itu terjadi di komik Flashpoint juga. Well, gua masih berandai-andai kalau misalkan Reverse Flash ada di sini, gua mau tahu siapa aktornya dan apakah dia bisa menjadi sekejam yang ada di versi Arrowverse. Gua pengen tahu seperti apa hasilnya kalau misalkan ada ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai trailer versi Jepangnya. Nah, di pembukanya ada adegan di mana The Flash sedang tiba di kota sentral dan beraksi sebagai superhero, dan tiba-tiba dia disapa oleh banyak warga kota dan memanggilnya dengan nama The Flash. Nah, sebenarnya nama ini sudah didapatkan ketika dia bertemu dengan doppelgangernya sendiri, yaitu The Flash versi Grant Gustin ketika di event Crisis on Infinite Earths di Arrowverse, yang menampilkan bahwa dia baru tahu kalau dia namanya adalah The Flash. Well, jadi asal-usul namanya The Flash untuk DCU dari event
Crisis on Infinite Earth di versi seriesnya ya, seperti itu. Kalau kalian nonton lah ya. Dan si The Flash ini dia bisa terkenal karena dia sudah menjadi superhero lama situ, dan ditambah lagi aksinya ketika dia sudah mengalahkan rencana Steppenwolf dengan cara melakukan reverse time agar ketiga mother box yang sudah terlanjur meledak itu digagalkan olehnya dan mengulang kembali kejadian yang sama. Makanya dia jadi makin terkenal situ ya. Selanjutnya ada adegan di mana gedung bangunan itu telah ambruk, yang ternyata gedung itu adalah gedung Martha Wayne Institute, yang sepertinya ini adalah anak perusahaan dari Wayne Enterprises. Dan adegan ini membuat kita callback ke film The Dark Knight saat Joker meledakkan satu gedung rumah sakit setelah dia membebaskan Harvey Dent yang sudah menjadi Two-Face. Nextnya kita bisa melihat ada sosok yang memakai kostum olahraga, dan di sini dia berada di belakang anak kecil yang sedang menangis, yang kemungkinan ini masih berada di event Black Zero saat General Zod menginvasi bumi. Nah, kostum ini sama seperti yang udah pernah dibocorkan oleh Funko Pop, yang memang kostum ini adalah kostum dari Barry Allen versi Flashpoint, yang kostumnya juga membuat kita callback ke kostum The Flash pertama di seri CW, di mana kostum ini digunakan oleh Barry Allen untuk berlatih mengontrol kecepatannya saat dia bersiuman setelah tersambar petir untuk pertama kalinya. Well, literally ini adalah kostum latihannya The Flash lah ya, alias Mark 1-nya dia lah, seperti itu ya kasarannya ya. Selanjutnya kita diperlihatkan momen The Flash melakukan Flashpoint, di mana model Speed Force-nya memang benar-benar sama dengan apa yang ada di komik New 52. Semuanya tampak jelas, dan itu memperlihatkan semua peti-peti Speed Force kuning yang menyambar kemana-mana. Lalu si Barry Allen ini tembus ke sebuah kota, dan terjadilah kolaps antar timeline DC karena ulah Barry Allen sendiri. Dan seketika itu juga Barry Allen ini sepertinya sampai ke kota Metropolis, di mana dia melihat kejadian Black Zero event. Dan situ dia tampak sangat terkejut karena kita tahu di event Black Zero itu di DCU ya, itu sudah selesai di tahun 2013 saat Superman pertama kali datang ke dunia dan dia melawan General Zod dan juga para anak buahnya di film Man of Steel kemarin yang digarap oleh Zack Snyder. Tapi di sini ternyata Barry Allen itu melihat kembali kejadian itu di depan matanya, yang memperlihatkan pesawat Phantom Drive yang dikemudikan oleh anak buah General Zod untuk mengubah bumi menjadi Krypton kedua. Namun bedanya di sini adalah mereka akan melawan Supergirl, karena di timeline Flashpoint yang eksis itu adalah Supergirl alias Kara Zor-El. Nah, pertanyaannya, mengapa bukan Superman? Jadi, dulu pada tahun 2021 ada sebuah bocoran dari pihak Warner Bros. Discovery bahwa ketika Kara ini hendak diselamatkan, ternyata sepupunya si Kal-El yang masih bayi ini sudah dibunuh oleh General Zod, sehingga yang selamat cuma si Kara doang ketika Krypton dalam masa kehancurannya. Well, jika itu terjadi, maka nyambung sih dengan kemunculan Supergirl yang hadir di timeline Flashpoint ini. Setelah itu, ada adegan di mana Supergirl memberitahu kepada Barry Allen bahwa lambang yang ada di tanda itu adalah lambang S, yang berarti dalam bahasa Kryptonian artinya harapan. Dan kebetulan aja Barry Allen sudah bisa menjawabnya, dan itu membuat Kara makin keheranan. Kok bisa Barry Allen yang baru gue temui dia bisa tahu arti lambang yang ada dalam tanda itu? Nah, itu dikarenakan Barry Allen dan juga Clark Kent di timeline DCU mereka itu udah akrab. Meskipun kita belum tahu ya keakraban mereka berdua itu bagaimana, karena kalau kita lihat di JL ya versi Wedon, mereka berdua itu sempat deket pak. Nah, dan itu juga terjadi di versi komiknya. Di komik Superman Who is Fastest Man Alive is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1967, di mana mereka berdua ini, The Flash dan Superman, mereka berdua itu selalu mengadu kecepatan mereka. Siapa yang paling cepat di antara mereka? Apakah The Flash atau Superman nih? Karena mereka sama-sama memiliki kecepatan yang sangat-sangat hebat seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke adegan ketika Kara memperjelas dengan lambang S-nya. Kalau kita lihat lagi adegan ini hampir sama dengan adegan di film Man of Steel saat Superman sedang dibelenggu oleh pihak pemerintah, di mana situ terlihat Lois Lane bertanya apa lambang S yang ada dalam tanda itu. Lalu Superman menjawabnya dengan kata harapan. Sebenarnya ini nyambung banget dengan versi lore-nya Superman di komiknya, di mana keluarga L dalam kota Kandor di planet Krypton, mereka itu adalah keluarga yang sangat terpandang yang ada di sana. Bahkan mereka itu ketika belajar dewasa, kebanyakan dari keluarga L in atau The House of L ini mereka tuh memiliki jabatan tinggi dalam hal bidang sains dan juga hukum. Seperti contoh, Jor-El yaitu adalah ayah kandung dari Superman. Dia tuh bekerja sebagai ilmuwan genetika, sedangkan ibunya yaitu Lara-El ini bekerja sebagai jaksa di gedung pemerintahan planet Krypton. Dan juga nggak kalah dengan keluarga si Kara Zor-El ini, mereka berdua sama-sama punya di bidang sains dan juga hukum. Dan ini juga menjelaskan mengapa lambang keluarga House of L ini itu disebut Hope, yaitu harapan.
Karena setiap generasi yang ada di keluarga L ini, mereka semuanya selalu membawa kedamaian yang ada di planet Krypton. Seperti itu ya. Next ya, ada adegan dimana yang bikin gua chill banget ketika gua nonton trailer kedua The Flash ini. Ada adegan yang menurut gua tuh sangat-sangat terbaik, Pak. Itu ada ketika Bruce Wayne sudah memakai kostum Batman-nya dan dia mengatakan, "You wanna get nuts? Let's get nuts." Anjir, ini adalah dialog sama di film Batman tahun 1989 ketika Bruce Wayne berusaha menyelamatkan Vicky Vale, yaitu adalah seorang reporter yang menjadi kekasih Bruce Wayne di sana, yang telah ditawan oleh Joker yang selalu mengejarnya. Lalu Bruce menantang Joker dengan kata-kata tersebut. Ini adalah kalimat yang legend banget, Pak, buat kita generasi old, anjir. Gitu. Jadi ketika gua reaction tuh anjir, gua teriak, Pak, bangke lah. Gitu ya. Lalu setelah itu terlihat ada dua The Flash dan dua Supergirl. Mereka bertiga itu didaratkan oleh Batman yang mengendarai Batwing-nya yang bersiap untuk menghentikan aksi General Zod yang telah melawan dengan berbagai macam pihak militer yang sudah berusaha melawannya di sana. Nah, adegan ini membuat gua callback di Batman v Superman Dawn of Justice, di mana Batman, Superman, dan Wonder Woman terlihat dalam satu frame ketika mereka sedang bersiap untuk menghadapi Doomsday yang sedang mengamuk di kota Gotham. Setelah itu terlihat Batman versi Ben Affleck sedang mengendarai Batpod-nya keluar dari Batwing miliknya, yang sepertinya si Ben Affleck ini berada di sebuah kota, tapi kita belum tahu nih lokasi di mana, apakah di Gotham atau Metropolis atau justru dia itu berada di kota sentral. Tapi kalau gua perhatikan di sekelilingnya, semua orang-orang yang ada di sana itu, bahkan beberapa kendaraan di sana itu telah hancur dan terjadinya kepanikan di mana-mana ketika Batman versi Affleck ini mengendarai Batpod-nya di tengah kota tersebut. Sepertinya Batman versi Ben Affleck ini akan menghadapi ancaman kriminal yang kemungkinan besar itu adalah geng mutants yang pertama kali muncul di komik The Dark Knight Returns yang pernah dirilis di tahun 2011 lalu, di mana situ menceritakan tentang Bruce Wayne yang sudah pensiun menjadi Batman selama 10 tahun lamanya. Alhasil, Gotham dikuasai oleh geng yang bernama The Mutants yang bertekad untuk merebut kota itu menjadi milik mereka. Sampai akhirnya, Bruce terpaksa kembali menjadi Batman dan menggantikan aksi geng mutant tersebut dengan dibantu oleh Robin. Well, sepertinya gue curiga ini akan melawan geng mutant sih, mungkin ya. Tapi gue percaya adegan Ben Affleck ini akan ditunjukkan di awal film, yang dimana kita sebagai penonton akan dibuat takjub dengan aksi akrobatik yang akan dilakukan oleh Batman versi Ben Affleck di dalam film The Flash ini. Lalu setelah itu, pertengahan hingga akhir durasi adalah development untuk Batman Keaton karena dia adalah Batman utama dalam film The Flash ini. So, buat kalian yang mengharapkan Ben Affleck ya, manfaatkan sebaik-baiknya karena ini adalah adegan terakhir dari Batman versi Affleck di film The Flash ini. Setelah itu terlihat Supergirl yang sepertinya dia membawa tubuh Barry Allen yang sedang terluka parah, dan sepertinya ini dikarenakan Barry Allen yang sekarang ini akibat dibunuh oleh Dark Flash yang selalu memburunya. Nah, hal ini dikarenakan Dark Flash datang dari Indie Speed Force, di mana tugasnya adalah untuk membunuh semua para speedster yang telah melakukan pelanggaran dalam melakukan time travel dan pergi ke universe lain. Nah, karena Barry Allen sudah melakukan kesalahan yang fatal, di mana dia sudah melakukan time travel dan menciptakan timeline alternatif yang bisa membahayakan semua multiverse DC, maka Dark Flash lah yang akan bersiap untuk mengeksekusinya. Nah, timeline Dark Flash ini sendiri sudah pernah bocor di berbagai macam mainan yang sudah pernah dipromosikan oleh pihak Warner Bros. Bahkan artnya sudah tersedia yang sepertinya Dark Flash ini diambil dari komik The Flash Volume 2 issue nomor 138 yang dirilis pada tahun 1998. Dia sebenarnya adalah entitas dari Speed Force yang bertugas untuk menghabisi semua speedster yang telah melanggar aturan tatanan Speed Force, yaitu nggak boleh melakukan time travel ke masa lalu dan masa depan. Bahkan mereka tuh nggak boleh ke universe lain karena itu bisa menyebabkan hancurnya semua multiverse yang ada di DC. Makanya kalau kalian udah baca komiknya, bahkan udah menonton versi Arrowverse ya, kalian bisa melihat bahwa Reverse Flash ini dia tuh selalu dikejar mulu oleh Dark Flash. Nah, itu dikarenakan dia telah melanggar banyak sekali aturan penting sehingga dia menjadi tersangka utama dalam Speed Force. Tapi informasi yang gue dapatkan, Dark Flash yang ada di film The Flash ini, dia akan memiliki kostum yang terbuat dari bahan Kryptonite. Kalau udah berhubungan dengan Kryptonite lagi, tentu ini akan nyambung banget dengan sosok villain yang sangat haus akan pasukan Kryptonite, yaitu adalah Lex Luthor. Nah, kenapa gue punya teori lagi nih? Apakah jangan-jangan Dark Flash dalam film ini adalah The Flash dari universe lain? Bisa jadi loh, mungkin di universe lain, Lex Luthor ini berencana untuk menjebak Barry Allen alias The Flash. Alhasil si Barry tertangkap dan tubuhnya diberikan sebuah armor yang terbuat dari bahan Kryptonite. Nah, tujuannya adalah menjatuhkan Superman dengan memanfaatkan The Flash yang sudah menjadi gila karena mereka berdua sama-sama memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ketika itu akan dieksekusi,
The Flash ini larinya terlalu kencang, jadi dia tembus secara nggak sengaja ke timeline Flashpoint yang diciptakan oleh Barry Allen versi DCU. Well, liar banget ya. Tapi ya sekali lagi ini hanyalah teori ya. Jadi ini kita cuma bersenang-senang aja. Kalau kalian ngomong, Bang Mario teorinya terlalu liar, bodo amat. Gua kan ngomong gitu kan cuman mau fun doang kan, gitu. Lalu kita diperlihatkan adegan Supergirl melawan Jenderal Zod beserta anak buahnya, yaitu Farah-Ul dan Nam-Ek, yang memang mereka sudah pernah muncul di film Man of Steel dengan diperankan oleh orang yang sama pula nih. Nah, sekaligus gua mau memberitahu kepada kalian semua, kenapa kok bisa ada Jenderal Zod dan juga event Black Zero yang ada di timeline Flashpoint ini. Kayaknya kejadian Black Zero event ini sebagai absolute point di DC Universe. Jadi maksudnya kejadian ini harus terjadi di semua universe DC, baik itu timeline alternatif, universe lain, semuanya mengalami hal yang sama. Literally kalau kita udah berkaca di MCU, kematian Tony Stark itu adalah absolute point di universe Marvel. Bahkan gak cuma di Avengers Endgame, tapi di series What If juga kematian Tony Stark juga selalu ditunjukkan. Well, itu dari sudut pandang gue ya. Buat kalian mungkin belum tahu maksudnya apa, ini gue jelaskan semuanya di sini seperti itu ya. Jadi intinya adalah event Black Zero dan juga Jenderal Zod datang ke situ itu adalah waktu yang harus dan wajib terjadi di semua timeline, bahkan di berbagai macam universe DC. Seperti itu ya. Dan tentu aja ini nyambung dengan konflik Supergirl yang dimana dia merasa kesal karena dia pikir Zod ini sudah dikurung di Phantom Zone, tapi ternyata dia bisa bebas karena kehancuran Krypton itu sendiri. Sehingga penjara dimensi yang mengurung itu akhirnya hancur karena akses pusatnya juga sudah hancur. Nah, nextnya ada adegan di mana Batman versi Keaton ini berhadapan dengan para pemerintah Rusia, yang dimana tujuan Batman dan The Flash itu ke sana adalah untuk membebaskan Kala Zor-El yang telah dikurung oleh mereka akan dijadikan sebagai bahan subjek percobaan. Nah, coba kalian perhatikan ketika Batman ditembak oleh berbagai macam peluru, semuanya mental, Pak. Ini menandakan bahwa suit yang dipakai oleh Bruce Wayne versi Michael Keaton ini sudah di-upgrade seperti yang seharusnya. Karena kalau kita udah bandingkan dengan versi Batman tahun 89 dulu, itu masih berbahan kulit loh, dan peluru itu masih bisa tembus lah. Karena di situ itu masih tahun pertamanya Bruce Wayne sebagai Batman. Sedangkan di sini kan dengan udah pro nih, itu udah profesional lah. Bahkan semua kostum-kostum itu semuanya ada, Pak. Dan itu udah dijelaskan di breakdown kita sebelumnya. Nextnya kita dilihatkan Barry Allen yang dia disambut petir di sebuah lab. Maybe ini di Batcave, yang memang di sini plotnya kayaknya hampir sama seperti di komiknya, di mana Barry Allen meminta bantuan kepada Batman untuk menyambarnya dengan petir yang sangat tinggi dari antena kediaman Wayne yang telah tersambung ke tubuhnya. Nah, tujuannya adalah agar Barry Allen bisa terkoneksi kembali dengan Speed Force dan bisa kembali sebagai The Flash. Karena kita tahu bahwa setelah Barry Allen melakukan Flashpoint, otomatis kekuatan itu hilang karena timeline semuanya sudah berubah, dan alhasil dia nggak punya apa-apa selain dia minta tolong kepada Batman. Dan gue yakin dia pasti akan terkejut bahwa Bruce Wayne yang dia temui ternyata bukan Bruce Wayne yang ia kenal, mukanya beda dan semuanya beda, Pak. Malah si versi Keaton lah yang ia temui. Nah, dari situlah dia akan menceritakan semuanya kepada Keaton di film ini. Setelah itu ada adegan di mana kedua Barry Allen ini berdebat yang sepertinya mereka berada di Speed Force karena terlihat di sekelilingnya ada berbagai macam petir. Dan kalau kita perhatikan kata-kata Barry Allen versi utama ini, dia mengatakan bahwa dia harus reset semuanya dan konsekuensinya semua yang ada di timeline Flashpoint ini akan mati karena di timeline ini akan dia musnahkan dan akan memperbaiki timeline yang sebelumnya sudah hancur. Lalu Barry Allen versi kedua ini dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa tidak akan ada yang mati setelah Barry Allen utama ini akan memperbaiki Flashpoint yang ia ciptakan. Maka dari itu kemungkinan ini adalah adegan ending di mana Barry akan memperbaiki timeline Flashpoint dan merubahnya kembali menjadi bentuk semula yang akan langsung masuk ke DCU versi James Gunn, yaitu Chapter 1 Gods and Monsters. Nah, by the way, untuk Barry Allen versi kedua ini sebenarnya gue udah cerita dari awal ya. Apakah jangan-jangan itu adalah Reverse Flash yang menyamar? Karena kita tahu kalau Immortal itu akan melakukan segala cara untuk membunuh The Flash dengan cara selicik apapun. Dan what if, bagaimana jika kalau Immortal ini memanipulasi ini semua dengan cara menyamar sebagai Barry Allen dari timeline Flashpoint tersebut? Lalu mungkin di endingnya dia akan membunuh Barry Allen versi utama di akhir-akhir. Nah sebenarnya teori ini gue dasarkan dari jaket kuningnya si Barry Allen versi kedua ini, karena ini warnanya sama banget dengan Reverse Flash, yaitu memiliki warna dasar kuning. Terlihat dari headsetnya warna kuning, jaketnya juga, dan semua berbagai macam ornamen yang ada di kaosnya Barry Allen versi kedua ini semuanya tampak berwarna kuning. Well, makanya gue asumsikan ini adalah Reverse Flash yang menyamar maybe, atau justru itu adalah sebuah easter egg doang. Nah, takutnya kita kayak terlalu teori liar.
Tapi tiba-tiba di filmnya itu hanya sebuah easter egg aja Pak untuk menghormati Reverse Flash yang sudah menjadi villain utama di komik The Flash itu sendiri. Kita nggak tahu ya. Karena kalau yang gue lihat dari review orang-orang ketika mereka udah nonton duluan di CinemaCon kemarin, banyak ngomong kalau film ini beda banget dan sebagai film superhero terbaik untuk DC Universe. Oke. Ya, jadi gue nggak menemukan adanya review tentang mereka yang mengatakan ada Reverse Flash ini. Nggak ada sih. Kemungkinan mungkin nggak ada sih kalau yang gue lihat ya. Nggak tahu lagi ya, karena mungkin menurut sekarang mereka udah memiliki teknik marketing yang lebih berbeda, dan mungkin ada secret villain yang ada di film ini selain General Zod dan juga Dark Flash. Apakah itu? Ya, makanya kandidat gue yang mungkin akan muncul di sini adalah Reverse Flash mungkin ya. Atau bagi kalau mereka ambil episode lain, mungkin Future Flash itu adalah Barry Allen versi timeline alternatif yang itu menjadi gila karena kematian Wally West. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah Zoom mungkin atau Savitar. Wah, liar banget Pak, gila. Tapi mungkin ya, kita nggak tahu lagi yang akan terjadi di film nanti seperti apa. Karena gue udah ekspektasi tinggi banget Pak untuk mengenai film DC yang satu ini, karena ini adalah momen the real kebangkitan DC dan juga risetnya DCU. Gitu ya. Lalu akhirnya adegan trailer kedua ini ditutup dengan Batman yang meluncur ke tengah peperangan melawan Zod dengan begitu epicnya Pak, dan muncul logo The Flash dengan diringi logo Batman, Ben Affleck, Batman Keaton, Supergirl, dan The Flash diri sebagai tokoh utamanya. Kemudian ada adegan di mana Batman Keaton ini ketika dia akan terjun ke dasar, dia berkata bahwa dia nggak butuh parasut. Lalu dia terjun bersama dengan kedua The Flash ini untuk melakukan sebuah misi yang dimana sepertinya ini adalah adegan ketika mereka itu akan melakukan sebuah misi untuk ke penjaranya Karasol L yang ada di Rusia. Dan di atas ada sebuah bulan yang di tengahnya ada Batwing yang masih mengudara. Nah, ini tentu aja callback ke adegan Batman 89 di ending-endingnya ketika Batman menghadap ke bulan. Dan bulan itu ada Bat Signal yang pertama kali diluncurkan oleh Jim Gordon. Dan juga ini nyambung banget ke adegan Batman Returns di endingnya ketika Catwoman melihat ke bulan, dan bulan itu memancarkan Bat Signal yang ditembakkan oleh Jim Gordon juga. Dan ini juga membuat kita callback ke adegan Gotham series saat Bruce Wayne yang masih muda ini mendapatkan inspirasi untuk menjadi Batman dengan cara yang sama, yaitu kelelawar yang stay di tengah bulan purnama. Wow, oke lah ya, itu cuma mengenai breakdown details dan teori yang ditemukan untuk trailer The Flash ini. Tapi sebelum kita tutup video ini, gua mau memberikan sebuah informasi khusus untuk kalian bahwa kita akan mengadakan nobar alias nonton bareng bersama dengan para admin pop culture di seluruh Indonesia untuk wilayah kota Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Jombang, Malang, Jember, serta Makassar. Silahkan post banner yang satu ini dan segera lakukan registrasi ke nomor para admin di semua poster ini, oke? Karena selain kita nobar, kita akan mengadakan diskusi bareng setelah nonton filmnya dan bakal ada hadiah buat kalian para audiens. So, tunggu apa lagi? Langsung daftarkan aja segera dan join nobar bareng kita, oke? So, itu cuma mengenai breakdown kedua trailer dari The Flash ini. Kalau kalian menemukan detail atau teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan mengibarkan semua. Kan gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita, namanya Mario Push Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang untuk bergabung ke membership community. Nama gue Marengelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!